Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP NU Bahrul Ulum, khususnya yang ada di kelas 9, mulai dari kelas 9A sampai 9F. Anak-anak, di video kali ini saya akan mencoba membahas apa yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian, yaitu penugasan materi 1.4. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu juga dengan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dulu dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik anak-anak, sekarang silakan disaksikan, silakan diperhatikan video ini. Barangkali ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya memberikan materi 1.4, yakni pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Tapi bentuk akarnya kita lewati dulu, karena bentuk akar akan kita bahas pada pembelajaran pertemuan berikutnya. Oke, kemarin kalian sudah saya kasih materi ini ya, 1.4. Kemudian kalian saya beri tugas untuk mengerjakan halaman 33 ini ya. Jadi kita bahas yang ini dulu. Di sini ada tabel di halaman 33. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Di pertemuan dulu sebelumnya ini ya, kalian sudah saya beri sifat-sifat perpangkatan. Kalau ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ya, basis berarti di sini 2 ini kok dibagi, maka pangkatnya sama dengan dikurangi. Sehingga kalau ini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5, maka sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 0. 0 ini dari mana? 0 ini dari hasil pengurangan 5 dikurangi 5. Kemudian di sini hitung hasil operasinya. 2 pangkat 5 itu kan berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ini sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan yang bawah. Dan ketika dikalikan, ternyata 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Begitu juga yang bawah, 2 pangkat 5 hasilnya juga 32. Sehingga 32 per 32 ini cara membacanya boleh per, boleh juga artinya dibagi. 32 per 32 itu sama juga artinya dengan 32 dibagi 32, sehingga hasilnya sama dengan 1. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk yang berikutnya, 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Sudah saya di sini. 4 pangkat 4. Sebentar, saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. Oke, sekarang mulai dari sini dulu ya. 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Karena basisnya sudah sama-sama 4, maka bisa menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Sehingga menjadi 4 pangkat 4 dikurangi 4, sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 0. 0 ini dari mana? 0 ini hasil dari pangkat 4 dikurangi pangkat 4. Sehingga kalau kita hitung hasil operasinya menjadi 4 pangkat 4 itu kalau dijabarkan kan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya sama dengan 256. Begitu juga dengan yang bawah ini, 4 pangkat 4 berarti kan 4 dikali 4 dikali 4 terus juga dikali 4. Hasilnya juga sama dengan 256. Sehingga 256 per 256 sama dengan 1. Kesimpulannya adalah 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sama dengan yang atas. Begitu juga dengan soal atau
pertanyaan yang ada di tabel ini yang ketiga, 5 per pangkat 3 per 5 pangkat 3. Yang berikutnya ada negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 2. Yang berikutnya negatif 2 pangkat 3 per negatif 2 pangkat 3. Kesimpulan dari tabel yang ada di halaman 33 ini anak-anak, jadi kalau ada bilangan berapapun pangkatnya kok 0, maka hasilnya sama dengan 1. Bukan berarti kalau misalkan ini ya, yang pertama 2 pangkat 0 itu bukan berarti 0, bukan, tapi sama dengan 1. Kok bisa 1? Nah, dari sini ceritanya. Nah, ini ceritanya, sehingga kalau kamu ditanya kok bisa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, ya jadi dimisalkan 2-nya itu pangkat 5 dengan pangkat 5, atau pangkat 6 dengan pangkat 6 boleh ya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan di tabel ini adalah berapapun bilangannya itu, kalau pangkatnya 0 ya, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi untuk tabel yang di halaman 33 ini, jadi kesimpulannya adalah yang di sebelah sini ya, ini bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Silakan diingat-ingat ya. Jadi kalau ada misalkan, jangankan 2 pangkat 0 ya, kalau misalkan sekarang saya punya misalkan, oke, misalkan sekarang saya punya tadi kan di sana disebutkan 2 pangkat 0. Ya, misalkan saya punya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Jangankan 2. Misalkan sekarang saya punya begini, pangkat 0, hasilnya juga tetap sama dengan 1. Jadi tidak usah bingung ya. Jadi kalau pangkatnya 0, langsung saja jawabannya adalah 1. Oke ya, sampai sini masih bisa difahami ya anak-anak ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke tabel yang ada di halaman 34 ya. Halaman 34. Sekarang suatu bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi kalau ada bilangan kok dikalikan 1, pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 6 kali 1 ya pasti 6 hasilnya. 8 dikali 1 ya 8 hasilnya ya. Sama dengan begitu juga dengan perpangkatan ini. 5 pangkat 3 dikalikan 1, maka hasilnya pancet ya, 5 pangkat 3. Lah tadi di tabel sebelumnya 1 itu kan bisa diperoleh dari bilangan pangkat 0. Karena di sini basisnya itu 5 anak-anak, maka 1 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 0. Apakah harus 5 pangkat 0? Sebenarnya tidak. Berapapun bilangannya kalau pangkatnya 0 ya sama dengan 1. Tetapi khusus di tabel ini kita memilih basis yang sama. Makanya 1 di sini yang warna biru ini, di sini di kolom sebelahnya ini itu diganti dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1. 1 ini dari mana Pak? Hasilnya ini 5 pangkat 0 sama dengan 1, sama dengan 5 pangkat 3. Kenapa? Berapapun bilangannya ini, kalau dikalikan 1 ya mesti hasilnya dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti yang di atas tadi, bahwa berapapun bilangannya kalau pangkatnya 0 pasti hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan yang di nomor 2 ini anak-anak ya, di kolom yang kedua ini. Berarti yang di depan ini isinya berapa? Ya, isinya ini 1 ya. Berarti ini 1 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Oke. Berarti tabel yang halaman 34 berarti ini ya. Nah ini 1 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Lah 1 ini di sini berbunyi gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan. 1 ini kan bisa kita rubah jadi bilangan berapapun pangkat 0. Tetapi karena di sini temannya itu basisnya sudah 4, maka di sini ya kita pakai basis 4, sehingga 1 yang di sini itu kita rubah menjadi 4 pangkat 0.
Sehingga 4 pangkat 0 dikali 4 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 ini hasil dari 4 pangkat 0 dikali 4 pangkat 2. 1 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Tetap toh. 1 dikali 5 ya 5. 1 dikali 9 9. Sehingga kalau ini 1 dikali 4 pangkat 2 maka hasilnya juga 4 pangkat 2. Sehingga kesimpulannya adalah 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi anak-anak, sekali lagi halaman 33 dan 34 itu sebenarnya kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu sama. Berapapun bilangannya, kalau pangkatnya 0 maka hasilnya sama dengan 1. Sekarang ini, ayo kita simpulkan. Setelah melakukan kegiatan 1, tuliskan definisi nilai A pangkat 0 untuk A bilangan tak 0. Jadi ini mari kita isi. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai berapa tadi? Iya, 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya ini tidak boleh 0. Lah kalau 0 pangkat 0 nggak ketemu nanti hasilnya ya toh. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lanjut ke tabel yang ada di halaman 35. Ya. Sebelum kalian mengerjakan tabel yang ini, ayo kita mencoba ini anak-anak. Kalian bisa melihat di tabel yang ini. Ayo kita amati. Ya. Jadi misalkan ini saya misalkan yang bawah ini ya, 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 1/8 ini kan sama dengan 1/2 pangkat 3. Kok bisa? Karena 2 pangkat 3 ini anak-anak itu kan hasilnya sama dengan 8. Sehingga boleh ditulis seperti ini. Sehingga bisa kita tulis di sini 1/2 pangkat 3. Per itu kan sama artinya dengan bagi. Sehingga di sini nulisnya jadi 1 dibagi 2 pangkat 3. 1 ini yang atas, bagi ini lain ganti dari akar dari per ini, kemudian 2 pangkat 3 itu ya penyebut yang bawah ini toh dipindah ke sini. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa 1 itu kan bisa diperoleh atau bisa dirubah menjadi bilangan pangkat 0. Karena di sini basisnya menggunakan 2, maka kita rubah berapa ya pangkat 0 sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0. Nah, makanya di sini 1 ini dirubah menjadi 2 pangkat 0, ya. Dibagi 2 pangkat 3. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama artinya adalah pangkatnya dikurangi, sehingga 2 pangkat 0 dikurangi 3 menjadi 2 pangkat negatif 3. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk pangkat, sehingga kalau ada 1/2 pangkat 3 maka hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 3. Untuk soal yang itu berarti ada di halaman 35 ya ini ya. Sekarang kalau ada 1/32, lah itu kan sama dengan 1/2 pangkat 5. Nah ini toh soalnya 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 ini ya, kalau dirubah menjadi bentuk pembagian kan jadinya seperti ini. Ya, 1 dibagi 2 pangkat 5. 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 5. Pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika basisnya sama, basisnya berarti ini 2, ini juga 2. Berarti sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi sehingga menjadi 2, basisnya karena sudah sama, maka pangkat 0 ini dikurangi dengan 5 sehingga hasilnya 2 pangkat negatif 5. Sehingga kesimpulannya adalah kalau ada bilangan atau ada pecahan 1/2 pangkat 5 maka boleh ditulis 2 pangkat negatif 5. Jadi ini anak-anak, ini adalah pembahasan tabel yang ada di halaman 35 ya. Begitu juga dengan yang ini 1/81. Itu sama dengan 1/3 pangkat 4. Lah satunya dibagi 3 pangkat 4. Maka 1 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Kenapa? Karena basisnya sama 3. Jadi kita cari yang basisnya sama.
kemudian menjadi 3 pangkat 0 dikurangi 4, sehingga menjadi hasilnya 3 pangkat negatif 4. Sehingga kesimpulan yang dapat kita peroleh, kalau ada 1/3 pangkat 4, itu boleh juga ditulis 3 pangkat negatif 4. Kalau misalkan saya punya bentuk lain, misalkan misalkan saya punya segini, sebentar ya, 1 per berapa ya, misalkan 3 pangkat 5 sama dengan, jadi kalau ada pangkat kok di bawah per, anak-anak ya, ini kan 3 pangkat 5. Kalau kita tidak mau nulis bentuk ini menjadi pecahan seperti ini, maka kita bisa menulisnya menjadi 3. Nah, pangkatnya jadi pangkat negatif 5. Negatif ini adalah bentuk lain dari 1 per ini, nak, ya. Jadi misalkan sekarang saya punya lagi, misalkan punya bentuk lagi, misalkan sekarang saya punya 4 pangkat 9. Maka kalau ditulis menjadi berapa di sini? Ini 1/4 pangkat 9, maka bentuk lainnya sama juga, artinya dengan 4 pangkat negatif 9. Jadi kalau kita tidak mau nulis dengan 1 per, maka pangkatnya ini menjadi negatif. Atau ketika kita punya bentuk lain, misalkan begini, saya punya 2 pangkat negatif 7. Lah, kalau kita disuruh merubah bilangan berpangkat ini kan pangkatnya negatif kan, pangkat negatif 7. Kalau kita disuruh merubah menjadi pangkat positif, maka ini menjadi 1 per, berarti ini 1/2 pangkat 7. Lupa, negatifnya kok hilang. Pangkat negatifnya hilang, ini berubah jadi 1 per. Ya, bisa membedakan anak-anak ya. Oke, sekali lagi misalkan saya punya lagi, misalkan saya punya 3 pangkat 3 pangkat negatif 6. Maka kalau dirubah menjadi bilangan pangkat positif, maka ini berubah menjadi berapa? 3 pangkat negatif 6, maka berubah menjadi 1/3 pangkat 6. Negatifnya hilang, berubah jadi 1 per, karena di bawah 1 per tidak ada pangkat negatif. Oke ya anak-anak ya, sampai sini masih bisa difahami ya. Jadi kesimpulan ini kita peroleh dari proses yang ada di kolom sebelumnya ini. Jadi kalau ada 1/2 pangkat 5, maka kalau ditulis pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 5. 1/3 pangkat 4, maka boleh ditulis 3 pangkat negatif 4. 1/6 pangkat 3, maka boleh ditulis 6 pangkat negatif 3. Oke anak-anak ya, bisa difahami ya. Oke, untuk berikutnya di halaman 36. Nah, ini juga sama dengan halaman 35 tadi ya, sama dengan halaman 35. Ini masih sama. Ya, caranya sama, tetapi ini khusus untuk yang angka 10 ya, basis 10. Oke, sekarang coba kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah 1/1000 sama dengan 1/10 pangkat 3. Sama dengan yang ada di halaman 35 tadi. Berarti kan 1/1000 ini boleh juga ditulis 1 dibagi 1000. Sama dengan, karena ini basisnya 10, 1 ini kan boleh kita tulis 10 pangkat 0 dibagi 1000, ini kan bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Oke ya, bisa difahami ya. Pak, boleh gak Pak ini saya tulis, misalkan saya ganti 2 pangkat 0. Memang 2 pangkat 0 ini hasilnya juga 1 anak-anak. Tetapi untuk memudahkan kita melanjutkan operasinya, operasi penghitungan pada soal ini, kita cari yang basisnya sama, yaitu 10. Maka ini kita gunakan basis 10. 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 3. Basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi.
Maka tinggal 10 pangkat 0 dikurangi 3 menjadi 10 pangkat negatif 3. Sehingga kesimpulannya yang kita dapatkan, kalau ada 1/10 pangkat 3, maka boleh ditulis 10 pangkat negatif 3. Sama dengan yang ada di tabel halaman 35. Sampai sini yang ditanyakan anak-anak ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, ada yang kurang jelas, bisa WA saya, bisa japri. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan pasti akan saya jawab ya. Jadi mari sedikit demi sedikit kita belajar matematika, bahwa sebenarnya matematika itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita bawa enjoy saja, kita santai tapi serius. Sekali lagi, jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya ya. Apalagi takut untuk salah, jangan. Kita harus tetap berusaha. Terakhir anak-anak yang ada di halaman 37 ya. Istilah ada kilo, ada mega, ada giga ya, ada tera, ada mili, ada mikro, ada nano, ada piko. Ya, mungkin yang sudah tidak asing di telinga kalian mungkin ya 3 ini ya. Kilo, biasanya kamu kalau beli buah atau beli beras kan berapa kilo kan begitu. Mega, berarti kan kalau kamu misalnya di HP, berapa ukuran fotonya, berapa MB, lagunya berapa MB, kemudian memorinya berapa, giga juga begitu ya. Tetapi sebenarnya ada ukuran-ukuran lain yang harus kita ketahui ya. Jadi yang pertama kilo, bilangan yang direpresentasikan itu 1000, sehingga bisa dirubah menjadi 10 pangkat 3. Paling gampang nak, lihat ini, nolnya di sini ada 3 ya, maka di sini 10 pangkat 3. 1 juta mega, maka di sini berapa? Harusnya di sini berapa? Iya, 10 pangkat 6. Giga, di sini nolnya ada 9. Ini bacanya apa ya? 1 miliar ya. 1 miliar. Maka di sini 10 pangkat 9. Yang terakhir di sebelah sini ada tera. Tera ini nolnya ada 12. Ini 1 T ya, 1 triliun lah istilahnya begitu. Maka ini 10 pangkat 12 ya, kalau kalian hitung nolnya ada 12. Sehingga di sini juga sudah saya hitung, sudah saya tampilkan di sini. Kalau kilo berarti 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, kemudian tera 10 pangkat 12. Kemudian yang di sebelah sini mili. Mili ada 0,001, diubah menjadi perpangkatan 10 menjadi 10 pangkat negatif 3. Negatif 3, lihat di belakang koma ini ada 3 angka, ada 0, 0 dan 1. Karena dia berjalan setelah koma, maka dia pangkatnya negatif ya. Karena ini di belakang koma ada 3 angka, maka pangkat negatif 3. Mikro ya, 0,000001. Maka kalau diubah menjadi perpangkatan 10, maka menjadi 10 pangkat negatif 6. Nano, di belakang koma kamu hitung ada 9 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka menjadi 10 pangkat negatif 9. Yang terakhir piko ada 0,00000 sampai terakhir di 1. Kalau kita hitung di belakang koma ini itu ada 12 angka, sehingga dirubah bentuk perpangkatan 10 menjadi 10 pangkat negatif 12. Oke anak-anak, itulah tadi pembahasan tabel-tabel yang kemarin saya minta kalian untuk berusaha mengerjakan. Mudah-mudahan yang belum mengerjakan segera mengerjakan. Mudah-mudahan yang kebetulan belum benar segera diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita semua dapat mengerjakan soal ini dengan baik ya. Sekali lagi pesan saya anak-anak, bahwa matematika itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Sekali lagi saya pesan, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Tetaplah berusaha, teruslah berusaha. Suatu saat kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa matematika. Oke anak-anak, mungkin hari ini sampai di sini dulu video pembahasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Semoga kondisi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, dan mudah-mudahan kita dapat
melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Oke anak-anak, selamat pagi, sampai ketemu kembali dengan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.